soalnya knalpotnya tuh bocor. Jadi kayaknya bocornya tuh dari tabung tengah, soalnya ada suara sember dari bawah ya, dari kolong, bukan dari belakang. Nah, ini tuh bukan penyakit baru di mobil ini. Jadi semenjak megang mobil ini tuh udah 4 kali knalpotnya bocor. Ini kali keempatnya. Jadi kenapa bisa bocor gini? Ini kan mobil feedernya udah diganti, tabung tengahnya udah diganti, sampai tabung belakangnya udah diganti, pipanya pun semua udah diganti. Kalau misalkan pas masang itu ada miring, walaupun cuma berapa derajat doang, misalkan dari header ke tabung tengah tuh ada miring gitu sedikit, ya namanya juga bikinan kan, bukan asli dari pabrik. Nah, itu biasanya kalau misalkan lagi dipakai jalan akselerasi yang kenceng, atau lagi di tol layang misalnya yang jalanannya dedek gitu, ya itu kadang-kadang suka goyang-goyang terus crack tuh. Udah lama sih yang pas bocor kedua itu bengkel knalpot udah bilang kalau misalkan bocor lagi harus ditambahin alat ini. Nah, ini apa namanya, fleksibel. Jadi kenapa harus pakai ini? Kalau misalkan pakai ini, kalau goyang dia nggak goyangnya tuh nggak ekstrim, teredam sama ini. Itu waktu bocor kedua tuh, tapi waktu itu saya ya udahlah, las aja dulu gitu. Sampai bocor yang ketiga juga las aja dulu. Nah, ini sekarang udah bocor lagi keempat, jadi mau nggak mau harus pasang ini. Kita lihat dulu barangnya. Ya, ini dia barangnya yang mau dipasang nanti di knalpot. Ini itu namanya fleksibel. Jadi dia kalau ini kan header nih, terus habis itu dia dipasangin di antara header sama tabung tengah. Jadi kalau misalkan si headernya itu goyang, nah ini dia ngeredam nih goyangannya supaya nggak crack lagi. Dalemannya tuh kayak gini. Ntar di foto aja kali ya. Ini bahannya juga lumayan bagus. Nah, itu jadi ini tuh gunanya buat meredam goncangan kalau misalkan knalpotnya lagi bergoncang. Kalau ya tadi kayak di jalan tol layang gitu kan, kita yang gini-gini kan bergoncang ya. Terus harus pakai ini nggak semua mobil? Jawabannya nggak juga. Jadi kalau misalkan si tukang knalpotnya itu kerjainnya bener-bener bisa presisi, lurus semua, nggak ada miring sedikit gitu, biasanya sih nggak crack ya. Cuma kalau mau amannya, pasang aja. Ini juga fleksibel kayak gini tuh macam-macam ya, nggak cuma kayak gini doang. Ada yang pendek, kayak ini nih yang pendek. Ada yang panjang, ada yang lubang inch-nya ini, lubang ukurannya ini beda. Ini kan 2 inch, mobil ini kan 2 inch. Ada yang 2,3, ada yang 2,5. Jadi kalau misalkan mau beli, pastiin dulu mobilnya itu berapa inch. Sama kalau panjang pendeknya itu tergantung mobilnya sih, butuh panjang apa pendek. Kalau nggak yakin, tanya ke tukang knalpot aja, biasanya dia ngerti kok butuhnya panjang apa yang pendek. Nah, ini saya pakai yang pendek, yang lebih panjang lagi ada nih. Ya, ini sekarang kebetulan lagi mau OTW ke bengkel knalpotnya. Ini bengkel knalpotnya dari rumah saya agak jauh, sekitar hampir 20 kilo. Cuma karena kebetulan udah langganan dari zaman saya SMA kali, kalau ganti-ganti knalpot di situ. Jadi ya udahlah, ke situ aja.
Ya berhubung di bawah situ gelap dan takut ganggu, jadi video ini dari sini aja ya. Ya, ini udah selesai tadi masang fleksibelnya. Oh iya, jadi tadi si bengkel knalpotnya itu bilang bedanya yang fleksibel yang dalamnya itu ada kayak model spiralnya, dia bilangnya itu fleksibel yang double, sama fleksibel yang dalamnya anyaman. Itu kalau yang model kayak saya tadi yang apa double itu dia bilang yang dalamannya modelnya kayak spiral. Jadi karena dalamnya itu modelnya kayak spiral gitu kan, yang dari besi. Nah itu katanya suaranya tuh rada mantul. Jadi kalau lagi digas itu ada suara berisik tambahannya gitulah. Nah dia nggak pernah nyetok itu katanya. Dia nyetoknya yang model anyaman. Yang model anyaman itu katanya adem. Tapi tadi lupa sih kalau apa secara performa ada bedanya nggak yang anyaman sama yang spiral, lupa nanya. Cuma kayak sih nggak ada ya, itu cuma kecil doang gitu. Nah terus setelah pasang ini gimana? Ada perubahannya nggak? Jadi gini, tadinya itu kan mobil ini bocor knalpotnya yang ketabung tengahnya kan. Nah ini kan tadi sekalian dibenerin tuh, sekalian dipasang. Nah ya rasanya pasti lebih enak sekarang gitu, soalnya kan yang kemarin bocor, yang ini kan nggak bocor. Cuma kalau dirasa-rasain sih nggak tahu suges apa gimana, cuma kayaknya gasnya lebih padat sedikit lah daripada kalau mobil ini waktu sebelum pakai, tapi yang pas sebelum bocor ya. Ini kan di jalanan biasa nih, kalau lagi digas gitu, digas sedikit gitu kok kayaknya ada rasa-rasa lebih padat sedikit doang sih. Kalau di jalan tol gitu nggak tahu ya. Dan kayaknya nggak bisa sih nyoba di jalan tol kecepatannya agak tinggi, maksudnya RPM-nya agak tinggi, soalnya sekarang jam 11 siang pasti padat merayap. Ya, jadi kesimpulannya kalau misalkan ada teman-teman yang knalpotnya itu udah perubahan, misalkan hidupnya udah diganti, terus tabung tengahnya udah diganti, terus kalau misalkan lagi kadang-kadang dipakai RPM-nya rada tinggi, atau misalkan lagi suka lewat tol layang yang jalanannya apa bumpy gitu, terus tiba-tiba knalpotnya suka bocor, mungkin harus ditambahin yang namanya fleksibel itu. Nah kalau udah rubahan tapi pernah apa RPM tinggi segala macam lewat jalanan yang bumpy nggak pernah bocor, ya nggak usah, nggak apa-apa. Jadi kalau nggak bocor itu berarti tandanya knalpotnya itu lurus semua, nggak ada yang miring-miring gitu. Nah ini kayaknya mobil saya ini dari header ke tabung tengah ini rada miring, jadi suka bocor kalau di jalanan bumpy. Kalau misalkan nggak pernah bocor nggak apa-apa, tapi kalau mau ditambahin ya terserah. Jadi sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih banyak yang udah menonton. Maaf kalau tadi footage pemasangan si fleksibelnya itu nggak terlalu banyak, soalnya tadi tempatnya gelap, terus di kolong gitu kan, panas, dan orangnya itu langsung dikerjain bertiga, jadi saya takut ganggu tadi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.